Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tentang pengenalan teknik instrumentasi di Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi di Institut Teknologi Sumatera. Sebelum kita lanjut, ada baiknya saya melakukan perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Porma Andika Bakpan dengan NIM 125490037 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Tempat tanggal lahir saya di Pakpahan 31 Oktober 2007. Saya laki-laki, asal daerah saya dari Sumatera Utara dan kelas saya di Kor A. Sebelum kita lanjut, di sini saya disclaimer dulu tentang video rekaman wajah saya dikarenakan device yang terbatas dan device yang kurang mendukung di saat ini. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya, atas kekurangannya. Di sini saya langsung masuk saja. Kita mulai perkenalan teknik instrumentasi, menjelajah otak operasi modern. Selamat datang dalam perjalanan kita untuk menjelajahi dunia teknik instrumentasi, sebuah disiplin ilmu yang menjadi inti dari setiap operasi modern yang efisien dan presisi. Kita akan mengungkap bagaimana teknologi ini membentuk masa depan industri dan kehidupan kita sehari-hari. Lanjut. Agenda hari ini, mengapa instrumentasi penting untuk Anda, untuk kita? Ya, ada 5 poin penting. Ada pengertian dasar, komponen kunci, aplikasi nyata, studi kasus, dan masa depan. Di pengertian data apa saja? Kita akan memahami apa itu teknik instrumentasi dalam prinsip-prinsipnya. Di komponen kunci, kita mengenal sensor, aktuator, dan pengontrol sebagai elemen utama. Di aplikasi nyata, kita melihat bagaimana instrumentasi diterapkan dalam berbagai industri. Maaf, sepertinya ada kendala. Lanjut, ada di studi kasus, itu kita menganalisis dampak instrumentasi dan skenario industri. Dan di masa depan, kita mengeksplorasi tren dan inovasi di bidang ini, termasuk IoT dan AI. Dikatakan di sini, agenda ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang pentingnya instrumentasi, baik Anda seorang profesional, industri, akademisi, maupun yang hanya ingin tahu atau yang baru belajar seperti saya. Nah, sejarah dan perkembangan instrumentasi. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mempelajari dulu tentang revolusi industri. Ada revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Nah, pada revolusi industri 1.0 itu dinamai dengan era mekanik sebelum tahun 1900-an. Jadi era mekanik ini atau revolusi industri 1.0 itu di tahun 1700-an hingga 1800-an. Pada era ini alat ukur sederhana itu hanya seperti manometer, termometer raksa, dan timbangan, dan sebagainya. Dan di selanjutnya revolusi industri 2.0 atau dinamai sebagai era elektronik itu dimulai pada tahun 1900 hingga 1970. Instrumen berbasis listrik dan analog seperti alat-alatnya yaitu voltmeter, osiloskop, dan lain sebagainya. Dan kemudian di industri 3.0 itu dinamai sebagai era digital dari 1970 hingga saat ini. Itu munculnya PLC, DCS, dan sensor digital. Nah, hingga yang sekarang itu revolusi industri 4.0 atau dinamai sebagai era modern. Itu kita di situ integrasi IoT, AI, dan big data. Ini dinamai sebagai smart instrumentation. Kita lanjut.
Apa itu teknik instrumentasi? Ini dia definisi dan prinsip dasarnya. Dikatakan di sini teknik instrumentasi adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pengukuran, kontrol, dan otomatisasi proses industri dan sistem lainnya. Ini melibatkan desain, pengembangan, instalasi, pemeliharaan, dan kalibrasi instrumen dalam kontrol. Ada 3 poin pentingnya, yaitu pengukuran akurat, kontrol efisien, otomatisasi proses. Itu seperti apa saja? Di pengukuran akurat ini itu menjamin data yang andal untuk pengambilan keputusan. Di kontrol efisien itu mengatur parameter untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan di otomatisasi proses itu mengurangi campur tangan manusia dan meningkatkan produktivitas. Jadi sebagian besar tidak menggunakan tenaga manusia lagi karena sudah dilengkapi dengan robot. Nah, diagram alur sistem instrumentasi. Ini tadi ya, ada 4 poin pentingnya: sensor, controller, aktuator, dan feedback loop. Sensor itu seperti apa? Dia menangkap data dari proses, dan controller itu memproses dan mengambil keputusan. Sedangkan aktuator itu mengeksekusi perintah, dan feedback loop itu menjaga sistem tetap stabil. Jadi diagram alurnya seperti ini. Dimulai dari sensor, menangkap data dari proses, dia lanjut ke controller PLC atau DCS, itu memproses dan mengambil keputusan yang dari sensor tadi. Lanjut ke aktuator dari controller, itu mengeksekusi perintah dari controller tadi. Dari aktuator tadi itu lanjut ke proses, dan dari prosesnya itu ke umpan balik atau feedback loopnya itu untuk menjaga sistemnya tetap stabil. Nah, setelah itu balik lagi dia ke sensor atau menangkap data dari prosesnya lagi. Jadi ini seperti siklus ya diagramnya. Kita lanjut. Nah, kita masuk di jantung sistem kontrol. Sensor, transducer, dan pengukuran presisi. Ini 3 poin pentingnya ya. Dan ketiga-tiganya itu sensor. Itu mengubah besaran fisik seperti suhu, tekanan, dan aliran menjadi sinyal listrik. Mereka adalah mata dan telinga dari sistem kontrol. Di transducer itu mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Seringkali digunakan secara bergantian dengan sensor. Tetapi transducer ini lebih luas dalam definisinya. Di sini pengukuran presisi itu krisis untuk akurasi dan keadaan sistem. Kalibrasi teratur memastikan pembacaan yang tepat dan operasional yang stabil. Dikatakan di sini, tanpa sensor dan transducer yang akurat, sistem kontrol akan memiliki informasi yang diperlukan untuk mengambil tindakan yang benar. Jadi, jika dari ketiga sistem kontrol ini tidak ada salah satunya, maka itu seperti sia-sia, jadi berkendala jadinya. Jadi tindakannya itu kurang tepat. Jadi sangat dibutuhkan ketiga-tiganya. Kita lanjut. Nah, otak yang mengatur, controller logika pemrograman atau PLC atau DCS. Setelah data dikumpulkan oleh sensor, controller mengambil alih peran otak. Mereka memproses informasinya dan membuat keputusannya berdasarkan logika pemrograman. Ya. PLC itu adalah programmable logic controller. Ini digunakan untuk otomatisasi proses diskrit dan kontrol mesin. Jika DCS itu adalah distribute control system. Ini ideal untuk kontrol proses berkelanjutan dan kompleks pabrik berskala besar. Jadi dibutuhkan dalam pabrik yang berjumlah besar atau berskala besar. Dikatakan di sini, kemampuan memprogram logika kontrol memungkinkan sistem beradaptasi dengan skenario operasional, memastikan efisiensi dan keamanannya.
Oke, kita lanjut. Kita masuk di kekuatan eksekusi, aktuator, dan elemen kontrol akhir. Ada 3 poin pentingnya, ada aktuator, katup kontrol, dan motor listrik. Aktuator itu seperti menerima sinyal dari controller dan mengubahnya menjadi tindakan fisik. Ini bisa berupa pembuka katup, pergerakan motor, dan penyesuaian posisi. Nah, jika di katup kontrol itu diartikan salah satu aktuatornya paling umum digunakan untuk mengatur aliran fluida dan gas dalam pipa. Presisi katup sangat penting untuk banyak proses. Di motor listrik itu menggerakkan pompa, konveyor, dan peralatan lain. Kontrol kecepatan dan arah motor adalah kunci untuk otomatisasi yang efektif. Dikatakan di sini, aktuator adalah otot dari sistem kontrol, mengubah perintah digital menjadi respon mekanis yang nyata untuk mencapai tujuan proses. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk di jenis-jenis instrumen berdasarkan parameter. Di sini ada 5 ya poin pentingnya. Ada suhu, tekanan, aliran, level, kelembapan, dan pH. Di sini suhu itu termocouple, RTD, dan thermistor, dan lain sebagainya. Di tekanan, pressure gauge, transmitter, tekanan, dan lain sebagainya juga. Di aliran ada flow meter atau orifice, turbin, ultrasonic, dan lain sebagainya. Di level itu level sensor atau ultrasonic dan kapasitif. Di kelembapan dan pH itu ada hygrometer dan pH meter. Ya, jenis instrumennya itu diagramnya seperti ini atau tabelnya. Maaf ya, sepertinya garis tabelnya nggak kelihatan. Saya tidak tahu kenapa. Tapi ini di bawahnya suhu itu seperti yang tadi ya. Termocouple, tekanan, pressure gauge, aliran, flow meter, level sensor, dan pH kelembapan itu pH meter atau hygrometer. Kita lanjut saja. Keamanan, standar dan keselamatan dalam instrumentasi. Ini yang sangat penting untuk menjaga keselamatan kita dalam suatu proses di pabrik contohnya. Kalibrasi, menjamin akurasi alat ukur. Nah, ini dia standar internasionalnya ada 3, ada ICA, IAC, dan ISO. Itu lambang atau logonya seperti ini, standar internasionalnya. ISA itu singkatan dari International Society of Automation, dan IEC itu International Electronical Commission, dan ISO itu International Organization for Standardization. Dikatakan di sini dikatakan keselamatannya, instrumentasi sama dengan garda depan mencegah kecelakaan industri. Benar sekali ya. Jadi instrumentasi ini sangat dibutuhkan dalam contohnya pabrik, di bidang kesehatan, karena kita di sini sebagai instrumentasi itu melakukan pencegahannya yang terjadi dalam industri, apalagi di dalam pabrik kimia ya. Nah, ini dia aplikasi luasnya dari pabrik minyak hingga teknologi medis. Nah, teknik instrumentasi adalah fondasi banyak industri dan teknologi, mulai dari yang berisiko hingga yang sangat sensitif. Jadi benar sekali ya, instrumentasi itu sangat dibutuhkan. Ada 4 poinnya yang penting. Industri migas dan petrokimia itu memastikan keamanan dan efisiensi operasi yang berbahaya. Ada manufaktur dan otomotif itu otomatisasi jalur produksi untuk kualitas dan kecepatan. Ada teknologi medis, itu peralatan diagnosis dan pemantauan pasien yang presisi. Dan yang terakhir lingkungan dan energi, itu pemantauan polusi dan manajemen energi terbarukan.
Jadi instrumentasi ini sangat dibutuhkan dalam bidang pabrik, di kimia, di bidang kesehatan, dan di kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut. Nah, ini dia aplikasi di kehidupan kita sehari-hari yang biasa kita lakukan. Instrumentasi itu sudah ada di kehidupan kita sehari-hari, itu seperti smartphone, di rumah tangga, di transportasi, dan bidang kesehatan. Di smartphone itu seperti apa saja? Ada sensor cahaya, akselerometer, dan giroskop, dan masih banyak lagi. Di rumah tangga itu seperti AC otomatis, mesin cuci, kulkas pintar, dan seterusnya. Di transportasi itu ada EBS pada mobil dan sensor parkir. Ya, saya kurang tahu itu EBS itu seperti apa. Dan di bidang kesehatan itu ada smartwatch, glukometer, tensimeter digital, dan seterusnya. Jadi di instrumentasi ini sudah ada di aplikasi di aplikasi di kehidupan kita sehari-hari itu sudah tercantum instrumentasi. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk di studi kasus. Bagaimana instrumentasi menyelamatkan sebuah proses industri? Nah, seperti kayak yang saya katakan tadi, di pabrik kimia. Di situ kita mencegah ledakan berbahaya. Dikatakan di sini sebuah pabrik kimia menghadapi risiko ledakan tinggi karena reaksi eksotermik. Tanpa instrumentasi yang tepat, mengolah suhu dan tekanan yang bisa menjadi tantangan besar. Ada 3 poin penting ya: sensor suhu dan tekanan, sistem kontrol DCS, dan katup darurat otomatis. Di sensor dan tekanan ini memantau kondisi reaktor secara real time atau secara nyata atau secara langsung lah dipantau kondisi reaktornya. Di sistem kontrol DCS ini dia secara otomatis menyesuaikan laju perbandingan dan aliran reaktan. Jadi dia secara otomatis ya sistem kontrol DCS-nya. Dan katup darurat otomatis ini dia itu melepas tekanan berlebih jika parameter krisis terlampaui. Jadi jika batasannya sudah terlampaui, katup darurat ini akan secara otomatis melepaskan tekanan jika parameternya itu sudah krisis dia atau sudah terlampaui. Dikatakan di sini, berkat sistem instrumentasi yang canggih, pabrik dapat beroperasi dengan aman, mencegah potensi bencana dan kerugian finansial yang sangat besar. Benar sekali ya. Jadi sangat-sangat dibutuhkan instrumentasi ini. Ini dia masa depan instrumentasi. Ada IoT, AI, dan revolusi industri 4.0. Kenapa revolusi 1 hingga 3.0 itu tidak dipakai dalam masa depan instrumentasi? Ya karena di sini kan kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi mesin-mesin pabrik yang lalu kita tinggalkan karena kita sudah menggunakan industri 4.0. Jadi alat-alatnya itu sudah semakin canggih untuk melakukan proses dalam suatu pabrik. Ya, ketiga poin ini, IoT itu Internet of Things, kecerdasan buatan atau AI, dan industri 4.0. Internet of Things atau IoT itu seperti konektivitas tak terbatas antara perangkat, memungkinkan pengumpulan data dalam skala besar dan memantau jarak jauh. Di kecerdasan buatan atau AI dan machine learning itu analisis prediktif, otomasi optimis proses, dan dideteksi anomali secara otomatis, mengurangi interferensi manusia. Di revolusi industri 4.0 itu di sini itu integrasi sistem fisik cyber
menciptakan pabrik cerdas yang adaptif dan efisien. Ya, dikatakan di sini masa depan instrumentasi akan semakin terintegrasi dan cerdas, membawa kita ke era otomatisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, seperti saya katakan tadi, kita itu mengikuti perkembangan zaman. Nah, lapangan kerja atau prospek karir di bidang instrumentasi. Ini dia. Prospek karir instrumentasi diantaranya ada ini ya, ada 5 ya. Instrumentasi migas dan petrokimia seperti yang tadi di slide sebelumnya. Itu operator dan engineer control proses di manufaktur dan otomotif, itu otomatisasi pabrik dan robotik. Di bidang medis dan kesehatan, nah instrumentasi juga dibutuhkan di bidang medis ya. Di bidang medis ini itu desain dan pemeliharaan instrumen medis. Bagus sekali ya. Di energi terbarukan itu ada monitoring panel surya dan turbin angin. Dan di konsultan dan RCD itu perkembangan teknologi sensor dan kontrol baru ya. Sebenarnya sih masih banyak lagi prospek karir instrumentasinya, tapi saya ambil poin-poin yang sangat dibutuhkan lah dalam instrumentasinya. Kita lanjut. Oke, ini dia kesimpulan dan ya kesimpulan. Jadi dari slide sebelumnya saya buat poin-poin utama yang penting. Ada 4 poinnya. Yang pertama, teknik instrumentasi adalah tulang punggung dari proses modern yang presisi. Ya benar sekali ya. Teknik instrumentasi adalah tulang punggung dari proses. Ada sensor. Yang kedua ada sensor, controller dan aktuator adalah komponen inti yang saling bekerja sama. Dan yang ketiga itu ada aplikasi meluas dari industri berat hingga Poin yang ketiga itu ada aplikasi meluas dari industri berat hingga teknologi sehari-hari. Dan yang keempat itu inovasi seperti IoT dan AI itu terus membentuk masa depannya. Jadi IoT dan AI ini semakin mempermudah pekerjaan manusia. Oh ya, ini ya. Karena ini online jadi tidak usah. Oke. Sekian presentasi hari ini. Kata-kata dari saya itu ada. Ini dia. Bentar. Ini kata-kata dari saya. Instrumentasi dan otomasi adalah pendorong inovasi dan efisiensi di era industri modern. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan dosen kepada saya. Sekian dan terima kasih. Salam satu kendali.